Yang hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul itu takut akan menimpa mereka. Antusibahum fitnah. Fitnah. Kata ulama, fitnah yang dimaksud adalah kekufuran, syirik, nifak, bid'ah dan maksiat. Siapa saja yang menyalahi sunnah Rasulullah SAW, dia akan terkena salah satu dari beberapa macam tadi. Kekufuran. Seperti orang-orang di luar Islam yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Maka mereka terjerumus di dalam kekufuran dan kesyirikan. Karena yang mereka sembah bukan Allah. Mereka tidak beribadah kepada Allah. Atau terkena nifak. Pura-pura Islam, pura-pura menjadi orang Muslim, padahal kufur. Atau terjerumus dalam bid'ah. Orang yang tidak mengikuti sunnah, maka dia akan mengikuti yang menjadi lawan bagi sunnah, yaitu bid'ah atau maksiat secara umum. Au yusibahum azabun alim, atau akan menimpa mereka siksa yang pedih. Azab yang pedih. Dunia dan akhirat. Dunia sebelum akhirat. Ayat yang mulia ini menjadi sebesar-besar ayat yang menjelaskan tentang kehujjahan sunnah atau hadis Rasulullah SAW. Karena Allah peringati, hendaklah takut orang-orang yang yukhalifuna an amrihi, yang menyalahi an amrihi, amr, perintah Rasulullah SAW. Kemudian dijelaskan oleh para ulama, silahkan merujuk, melihat kepada tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Karena tafsir ini pada hari ini sangat mudah untuk dibaca, ditemukan. Kalau saya tunjukkan kepada tafsir-tafsir yang lain yang belum atau sulit, seperti tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, lebih luas lagi, atau tafsir Al-Imam Al-Qurtubi dan lain-lain. Tapi saya tunjukkan yang mudah, yang kitabnya telah diterjemahkan. Tentu kita memilih terjemahan yang paling baik. Ya. Nah, ayat-ayat tadi dan ada sejumlah ayat yang lain lagi bersama hadis-hadis Rasulullah SAW menjadi dalil bagi kaidah yang pertama, yang termasuk ke dalam kaidah-kaidah agama. Apa manfaat dari kaidah agama ini? Meluruskan pemahaman kita terhadap agama al-Islam. Meluruskan pemahaman kita. Kemudian cara mengamalkannya yang benar dan mendakwahkannya. Ilmu, amal dan dakwah. Karena itu diperlukan qawaid, kaidah-kaidah agama. Di antaranya tadi, kaidah yang kedua yang termasuk ke dalam kaidah-kaidah agama yang berbicara tentang sunnah atau hadis Rasulullah SAW ialah bahawa sunnah merupakan wahyu dari Allah. Pertama. Yang kedua, karena sunnah itu merupakan wahyu dari Allah, maka dia terjaga dan terpelihara sebagaimana terjaganya dan terpeliharanya Al-Quran.
Di antara dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan dia, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berbicara dengan atau atas dasar hawanya, hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa sunnah atau hadis merupakan wahyu dari Allah. Berdasarkan ayat yang mulia dan ayat-ayat yang lain, para ulama mengatakan bahwa wahyu dalam Islam ada dua, wahyu Al-Quran dan wahyu As-Sunnah. Apa perbedaannya dan persamaannya? Persamaannya, kedua-duanya wahyu, kedua-duanya menjadi dasar hukum Islam. Dari mana saja kaum muslimin memulainya, mengambilnya, tidak jadi masalah. Apabila dia ingin melihat hukum-hukum Islam, dia mulai dari Quran dulu, atau dia mulai dari hadis dulu. Karena kedua-duanya merupakan wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini persamaannya. Perbedaannya adalah Al-Quran, lafaz dan maknanya merupakan mukjizat. Lafaz-lafaz Al-Quran dan maknanya merupakan mukjizat. Dan membacanya diberi pahala per hurufnya. Sedangkan sunnah lafaznya bukan mukjizat. Dia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapat wahyu dari Rabbul Alamin. Tidak dibaca di dalam salat, tidak seperti Al-Quran yang dibaca di dalam salat. Sunnah tidak. Membacanya secara umum diberi pahala dalam rangka mempelajari hadis, mempelajari sunnah Rasulullah SAW. Tidak per huruf seperti Al-Quran Al-Karim. Tetapi kedua-duanya merupakan wahyu dari Allah Taala berdasarkan ayat yang mulia ini. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. In huwa illa wahyu yuha. Oleh karena itu orang yang mengingkari hadis, mengingkari kehujjahan hadis dalam Islam, dia telah mengingkari wahyu Al-Quran. Karena Al-Quran berfirman mengatakan seperti ini. Allah berfirman dalam kitabnya seperti ini, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Orang yang mengingkari kehujjahan hadis, tidak perlu pakai hadis, pakai Al-Quran saja, maka dia mengingkari ayat Al-Quran. Karena itu sepakat para ulama, orang yang mengingkari kehujjahan hadis di dalam Islam, dia hanya berpegang dengan Al-Quran saja, kufur. Dia telah keluar dari Islam karena dia telah mengingkari Al-Quranul Karim. Apabila dia telah mengetahui, telah ditegakkan hujjah atasnya, telah diberi pemahaman kepadanya bahwa keyakinannya, perkataannya itu batil,
dan ajarannya adalah kufur, maka hendaklah dia bertobat. Dia tetap, maka dia telah keluar dari Islam. Adapun golongan-golongan lain yang mengingkari hadis tidak secara keseluruhan,